Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 11 sampai tanggal 17 Mei tahun 2025. Pembahasan kita kali ini sangat penting, sangat fundamental sebab ini menyangkut dasar iman Kristen. Dengan menjawab pertanyaan ini maka kita beroleh pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang dasar iman kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja melihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apakah yang saudara pahami tentang percaya kepada Kristus yang bangkit akan diselamatkan dan tidak dipermalukan menurut Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Yang kedua, mengapa orang percaya terpanggil untuk menjadi pemberita Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan? Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan kita sebagai warga gereja dalam memberitakan Injil? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan ketiganya menarik untuk kita kaji bersama. Pertanyaan nomor 1 itu menyangkut kajian Alkitabiah atau kajian biblis atas teks Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Sedangkan pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3 merupakan penjabaran dari pesan teks ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang saudara pahami tentang percaya kepada Kristus yang bangkit akan diselamatkan dan tidak dipermalukan menurut Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita untuk menggali teks Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 dalam kita memahami tema percaya kepada Kristus yang bangkit akan diselamatkan dan tidak dipermalukan. Nah, kalimat dalam tema ini kita temukan dalam kitab Roma pasal 10 pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-9 tertulis seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian pada ayat yang ke-11, di sana tertulis, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dari 2 ayat ini, ayat 9 dan ayat yang ke-11, kemudian dirumuskanlah tema kita saat ini. Nah, dari 2 ayat ini, ayat 9 dan ayat 11, saya memperhatikan penekanannya adalah soal percaya. Siapapun yang percaya Yesus adalah Tuhan dan percaya Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dia akan selamat, dia tidak akan dipermalukan. Penekanannya adalah percaya. Betapa pentingnya percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya, kita akan diselamatkan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan bukan hanya diselamatkan, kita juga tidak akan dipermalukan. Nah, bagi kita ini berita sukacita. Sukacita. Sebab hanya dengan percaya kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini berarti bahwa karya keselamatan itu adalah hasil kerja Allah di dalam Yesus Kristus, bukan hasil jerih lelah kita. Nah, di sisi lain, pemahaman yang sedemikian ini bisa saja orang plesetkan ke arah yang negatif. Ya, orang bisa saja berkata begini, alangkah mudahnya keselamatan di dalam kekristenan. Hanya dengan percaya kita selamat. Nah, orang bisa saja memplesetkan pemahaman iman kita seperti itu. Nah, jadi orang-orang bisa saja memahami bahwa walaupun kita hidup sembarangan,
berbuat dosa, menyakiti hati sesama, asal kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan selamat. Kita akan selamat. Apakah Anda pernah mendengar orang bicara seperti ini? Berbuat dosa saja. Lakukan saja apa yang engkau mau. Karena toh pada akhirnya, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Saudara, apakah Anda pernah mendengar ucapan yang seperti ini? Apakah pemahaman percaya kita memang demikian? Mari kita telusuri kata percaya ini di dalam Alkitab, teks berbahasa Yunani. Sebab Perjanjian Baru pertama kali ditulis di dalam bahasa Yunani. Kata percaya dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 itu diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, pisteuo. Pisteuo. Itu kata Yunaninya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia percaya. Nah, kata pisteuo, jika diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah mempercayai atau memiliki iman. Di dalam Alkitab, kata ini digunakan dalam konteks iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada kebenaran Injil. Jadi kata percaya di sini tidak sebatas menyetujui secara intelektual, tidak sebatas mengatakan aku percaya, selesai urusan. Tidak. Tetapi kata percaya di sini, pisteuo, di sini mengandung komitmen hidup kepada Allah. Siapapun yang mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, di dalamnya sesungguhnya terkandung komitmen hidupku dipercayakan sepenuhnya, dituntun oleh Yesus Kristus Tuhanku. Dan aku mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu sesungguhnya pengertian yang mendasar dari kata percaya. Mempercayakan hidup kita dituntun oleh Tuhan, dan kita bertekad untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Nah, jadi ketika seseorang menyatakan kepercayaannya kepada Allah atau mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka di dalam diri orang tersebut ada komitmen untuk hidup kepada Yesus Kristus. Jadi kata percaya di sini dalam konteks kitab Roma ini berarti mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita bertekad untuk hidup sesuai dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dengan demikian pandangan yang mengatakan hidup dalam dosa asal percaya ini merupakan pandangan yang sesat. Yang benar adalah ketika kita mengaku percaya, kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Kita berkomitmen hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini hal pertama yang kita pahami dari kata percaya. Hal yang kedua, tentang keselamatan. Di tengah banyak agama mengajarkan keselamatan melalui upaya manusia, misalnya dengan berbuat baik. Rasul Paulus mengajarkan jemaat di kota Roma tentang keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit. Ya, kata bangkit dalam bahasa Yunani egeiro. Ini secara sadar dan sengaja dicantumkan oleh Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa kita beriman kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ini sesungguhnya merupakan sindiran terhadap banyaknya pengajaran yang menyembah berhala berupa patung, kayu,
batu, dan lain sebagainya. Allah kita hidup. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus hidup. Keselamatan diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara sekalian, dalam kata percaya terdapat dimensi kepemilikan. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita adalah milik Kristus. Ibarat seorang budak menjadi milik tuannya, demikian halnya kita. Karena kita adalah milik Kristus, maka selama kita hidup, kita bekerja dan mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari sini kita paham tema kita. Percaya kepada Kristus yang bangkit akan diselamatkan dan tidak dipermalukan. Ini mengandung pesan betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa mulianya percaya kepada Yesus Kristus. Sebab dari kepercayaan yang sungguh itulah kita beroleh keselamatan dan tidak dipermalukan, tetapi dipermuliakan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa orang percaya terpanggil untuk menjadi pemberita Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan? Saudara, orang percaya merupakan sebutan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Gaya hidup orang percaya dapat kita saksikan melalui kehidupan para rasul. Keputusan mereka ikut Yesus itu diikuti dengan komitmen mereka dan tindakan mereka memberitakan Injil. Dari catatan sejarah kita membaca bagaimana militansi mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana keberanian mereka, bagaimana kesabaran mereka dalam memberitakan Injil. Nah, pertanyaan nomor 2 ini mengajak kita untuk menggali motivasi atau alasan mengapa orang terpanggil untuk memberitakan Injil. Menurut Anda, apa alasannya? Mengapa orang terpanggil untuk memberitakan Injil? Memang tidak semua orang, tapi pada umumnya orang terpanggil untuk memberitakan Injil. Mengapa? Belajar dari sejarah kehidupan para rasul, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Yang pertama, ketaatan kepada Yesus Kristus. Mengapa orang terpanggil untuk memberitakan Injil? Karena dia mau taat kepada Yesus Kristus. Orang percaya memberitakan Injil karena ketaatannya pada perintah Yesus. Misalnya dalam Matius pasal 28, Yesus mengucapkan kalimat ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Para murid mendapat perintah ini. Dan kita, gereja zaman sekarang, mengetahui berita itu. Jadi memberitakan Injil sesungguhnya merupakan wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Karena dia memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, maka kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Kita mau taat pada perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah kabar baik. Karena Injil adalah kabar sukacita, karena Injil adalah kabar baik, maka Injil itu harus diberitakan. Injil Yesus Kristus berisi pesan bahwa Yesus telah datang ke dunia, dia lahir di Bethlehem, dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia memiliki 12 murid, kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus, dan dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Nah, ketika dia mati, ini bukan kematian percuma, ini bukan kematian yang bodoh.
Kematiannya ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Kematiannya ini merupakan kematian sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus mati menggantikan kita. Kita yang bersalah, kita yang berdosa. Hukuman bagi kita yang berdosa ditimpakan kepada Yesus. Dia menjadi korban penebus salah. Dia mati demi menanggung kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Sehingga oleh Dia kita diselamatkan. Dia bangkit, membuktikan di dalam Dia ada hidup. Dan ini adalah berita sukacita. Dan karena itu harus diberitakan. Yang ketiga, mengapa orang terpanggil memberitakan Injil? Karena mengasihi sesama manusia. Orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil agar berita karya keselamatan Yesus Kristus itu juga dipahami oleh banyak orang dan mereka mau bertobat, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang keempat, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia tidak akan datang kembali ke dunia ini sebelum Injil Kerajaan Allah disebarkan ke seluruh dunia. Kita bisa membaca itu dalam kitab Injil, misalnya Matius pasal 24, atau dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, yang mengatakan sebenarnya Dia sudah mau datang ke dunia ini. Tetapi karena kita masih terus bergumul dalam dosa, Dia tidak menghendaki kita binasa. Dia beri kita kesempatan untuk berbenah diri, agar ketika Dia datang kembali dalam kemuliaannya, kita telah siap menyambut Dia. Kita telah siap hidup bersama dengan Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan kita sebagai warga gereja dalam memberitakan Injil? Yang paling pas untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita sebagai warga gereja. Banyak orang memahami memberitakan Injil itu sama seperti para rasul pergi ke daerah lain dan hidup di sana sambil memberitakan Injil. Saudara, ini hanyalah salah satu bentuk memberitakan Injil. Sebagai warga gereja, kita bisa saja melibatkan diri dalam memberitakan Injil. Nah, bagaimana bentuk keterlibatan kita? Di bawah ini, saya akan sampaikan bentuk-bentuk keterlibatan warga gereja dalam memberitakan Injil. Yang pertama, pemberitaan Injil dengan menjumpai orang secara langsung. Misalnya, kita membangun percakapan pribadi lepas pribadi, kita membangun percakapan dengan orang-orang tertentu, kita mengadakan kunjungan rumah kepada orang-orang tertentu, dan kita juga dapat berkhotbah di sana. Nah, ini adalah bentuk pemberitaan Injil dengan menjumpai orang secara langsung. Yang kedua, pemberitaan Injil lewat pelayanan diakonal. Misalnya, ketika ada yang sakit, kita berkunjung. Ketika ada yang mengalami musibah bencana alam, misalnya, kita datang memberikan bantuan kepada mereka. Ketika ada yang jatuh miskin, tidak makan 3 hari 3 malam misalnya, kita datang ke sana, memberikan bantuan, memberikan solusi kepada mereka. Nah, semuanya ini adalah tindakan kasih, dan ini dapat membuat orang tertarik dengan gaya hidup kita, dan ini sesungguhnya merupakan pemberitaan Injil melalui pelayanan diakonal. Ada banyak bentuk pelayanan diakonal. Ketika kita melakukan pelayanan diakonal, kita sesungguhnya sedang memberitakan Injil. Yang ketiga, kehidupan kita setiap hari juga dapat dijadikan pemberitaan Injil bagi sesama. Bagaimana kita memahami tentang hal ini? Dalam menjalani kehidupan, bukankah kita adalah orang Kristen?
yang paham betul tentang ajaran Kristus. Kalau kita hidup dalam ajaran Kristus, kita sesungguhnya sedang memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Misalnya, kita hidup dalam kasih. Tidak pandang bulu semua orang kita kasihi. Kita berlaku baik kepada semua orang. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemberitaan Injil. Ataupun ketika ada orang yang menyakiti hati kita, dan kita dengan ikhlas mengampuninya, itu adalah salah satu bentuk pemberitaan Injil. Memberitakan Injil melalui kehidupan kita setiap hari. Kita membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, itu juga adalah salah satu bentuk memberitakan Injil, memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Jemaat mula-mula melakukan ini. Jadi ada banyak orang pada akhirnya mengambil keputusan menjadi orang Kristen karena mereka melihat kehidupan jemaat mula-mula yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dimanapun engkau berada, jika engkau menjalani kehidupan sesuai dengan yang Kristus ajarkan, engkau sedang memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya lewat ibadah-ibadah dan kita berkhotbah di sana. Tidak. Lewat keseharian hidup, kita dapat memberitakan Injil dengan menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Nah, yang keempat, pemberitaan Injil melalui media sosial, melalui blog, melalui podcast, atau video yang dibagikan kepada banyak orang. Yang lagi ngetren sekarang, banyak orang memberitakan Injil melalui FB Pro, melalui Reels, melalui YouTube, melalui TikTok, dan lain sebagainya. Nah, semua media itu ketika kita gunakan untuk menyebarkan tentang berita kebenaran firman Tuhan, kita sedang memberitakan Injil. Jadi, kita harus membuang pemahaman bahwa memberitakan Injil itu pergi ke sebuah daerah yang terpencil, kita berkhotbah di sana, kita menyampaikan firman di sana. Bukan hanya sebatas itu. Ada banyak bentuk memberitakan Injil. Guru-guru sekolah minggu ketika dia menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan itu kepada anak-anak, dia sedang memberitakan Injil. Segala upaya kita menjelaskan tentang ajaran Kristus, karya keselamatannya, kita sedang memberitakan Injil. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, usai sudah tanggung jawab saya untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dan memampukan kita untuk melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kristus sudah bangkit, engkau juga harus bangkit. Semangat menjalani kehidupan karena Roh Kudus sampai detik ini sedang menuntun dan menyertai orang-orang yang mengandalkan kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.